Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menerapkan etika bersih dan batuk. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari penulisan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar di samping ibu terlebih dahulu. Pastinya kalian pernah ke perpustakaan, bukan? Nah, biasanya di perpustakaan buku-buku itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada buku sains, ada buku agama, buku sosial, dan masih banyak lainnya. Begitu juga dengan keberadaan unsur yang dikelompokkan dalam tabel periodik unsur. Lalu, apa sih yang mendasari pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periodik tersebut? Nah, kita akan membahasnya pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kalian diharapkan dapat menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kejujuran, dan bertanggung jawab. Nah, adapun materi atau topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, perkembangan tabel periodik unsur. Nah, yang kedua, kita juga akan membahas hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, pada mulanya, unsur hanya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu logam dan bukan logam atau non-logam. Hal itu dilakukan karena unsur-unsur yang sudah ditemukan pada saat itu berupa logam. Seiring dengan makin banyaknya informasi terkait unsur-unsur yang berhasil dikumpulkan dan kemajuan ilmu pengetahuan, pengelompokan unsur pun mengalami perkembangan. Yang akan kita bahas dari yang pertama yaitu hukum triade Dobryner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobryner mencoba menyusun penggolongan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, tiap kelompok yang disusun terdiri atas 3 unsur. Oleh karena itu, susunan atom yang disusun oleh Dobryner disebut hukum triade. Prinsip hukum triade adalah jika 3 atom yang memiliki sifat mirip disusun berdasarkan kenaikan massa atom, massa unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata massa atom yang pertama dan ketiga. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini bahwa massa dari unsur yang kedua atau natrium ini hasilnya itu mendekati atau berdekatan dengan hasil rata-rata massa atom unsur pertama, litium, dan massa dari unsur yang ketiga atau kalium. Nah, tetapi hukum triade Dobryner ini memiliki kelemahan, yaitu kurang efisien, karena ada beberapa unsur yang tidak dapat masuk ke dalam kelompok triade. Yang kedua yaitu hukum oktav John Newlands. Nah, John Newlands menderetkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor masanya. Ternyata, unsur yang berselisih 8 memiliki sifat yang mirip. Pada waktu hukum oktav disusun, gas mulia itu belum ditemukan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya diketahui hukum oktav tidak berlaku untuk semua unsur. Hukum ini hanya berlaku untuk unsur bermassa rendah. Nah, kelemahan sistem oktav Newlands adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Nih, seperti ini ya contohnya. Nah, pengisian dua unsur tersebut terjadi karena sifatnya yang sangat mirip. Dilihat pada tabel ini bahwa sifat litium ini mirip dengan sifat natrium, kalium, tembaga, rubidium, perak, cesium, dan seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu tabel periodik Mendeleev. Mendeleev menyusun suatu daftar yang terdiri atas 65 unsur yang sudah dikenal pada waktu itu. Mendeleev menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan sifat-sifatnya. Mendeleev membuat tabel unsur-unsur yang disusun secara berkala atau periodik, yang dikenal juga sebagai tabel periodik pendek.
Nah, menurut tabel periodik Mendeleev, unsur-unsur disusun dalam 8 kolom tegak yang menyatakan golongan dan 12 baris mendatar yang menyatakan periode. Nah, keunggulan atau kelebihan dari tabel periodik Mendeleev ini yaitu menyediakan tempat kosong, nih seperti ini ya, bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan di kemudian hari. Setelah itu, ketegasannya memperbaiki massa atom unsur yang dianggapnya tidak tepat. Yang ketiga, yaitu dengan ditemukannya unsur-unsur gas mulia, tabel periodik Mendeleev ini tidak banyak mengalami perubahan. Nah, yang keempat yaitu tabel periodik modern. Mostly, pada sekitar Perang Dunia I berhasil menemukan kesalahan pada sistem periodik yang dibuat Mendeleev, yaitu terdapat unsur yang terbalik letaknya. Moseley menemukan bahwa keperiodikan sifat tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom. Nah, tabel periodik ini terdiri atas dua lajur, yaitu lajur vertikal yang disebut golongan dan lajur horizontal yang disebut periode. Golongan sendiri dibedakan atas golongan A atau golongan utama dan golongan B, golongan transisi, serta golongan transisi dalam. Dalam tabel periodik unsur, beberapa golongan diberi nama khusus, misalnya golongan 1A, kecuali hidrogen itu disebut alkali. Nah, golongan 2A disebut alkali tanah, golongan 7A disebut halogen, dan golongan 8A disebut gas mulia. Sedangkan jumlah periode dalam tabel periodik unsur ada 7. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, pada konfigurasi elektron ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah kulit atom yang berisi elektron itu digunakan untuk menentukan periode, dan jumlah elektron di kulit terluar itu digunakan untuk menentukan golongan. Tabel periodik dibuat berdasarkan hasil pengamatan sifat fisik dan sifat kimia. Misalnya, unsur golongan 1A merupakan logam yang sangat reaktif. Ternyata unsur segolongan memiliki elektron valensi sama, sedangkan unsur seperiode memiliki kulit atom yang sama. Nah, unsur golongan 1A memiliki elektron valensi 1 atau Ns1. Nah, N ini nomor periode. Unsur golongan 2A memiliki elektron valensi 2, sedangkan unsur golongan 3A memiliki elektron valensi 3. Nah, hal inilah yang menyebabkan unsur-unsur segolongan memiliki sifat yang mirip. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, golongan 1A dan 2A itu membentuk satu blok yang terdiri atas dua kolom unsur. Golongan 3A sampai 8A atau gas mulia itu membentuk satu blok yang terdiri atas 6 kolom unsur. Golongan transisi membentuk satu blok yang terdiri atas 10 kolom unsur, dan dua baris unsur transisi dalam membentuk satu blok yang terdiri atas 14 kolom unsur. Nah, hal ini sesuai dengan jumlah elektron yang dapat memenuhi subkulit S, P, D, dan F. Secara sederhana, letak golongan dan periode dapat dijelaskan sebagai berikut. Letak golongan suatu unsur dalam tabel periodik unsur ditentukan dari subkulit terakhir yang terisi elektron. Jika konfigurasi elektron berakhir dengan SX, berarti unsur itu terdapat pada golongan XA. Nah, misalnya elektron valensinya itu S2. Nah, berarti golongannya yaitu golongan 2A. Jika konfigurasi elektron berakhir dengan PX, berarti unsur itu terdapat pada golongan X plus 2A. Jika konfigurasi elektron berakhir dengan DX, berarti unsur itu terdapat pada golongan X plus 2B. Jika nilai X plus 2 adalah 8, 9, atau 10, maka unsur itu terletak pada golongan 8B. Tetapi jika nilainya 11 dan 12, unsur itu terletak pada golongan 1B dan 2B. Jika konfigurasi elektron berakhir dengan Fx, berarti unsur itu terdapat pada golongan lantanida dan aktinida. Adapun letak periode pada tabel periodik unsur dapat diramalkan dari jumlah kulit yang terisi elektron. Jumlah kulit ditandai dengan angka yang ditulis di depan subkulit terbesar. Jadi untuk atom dengan konfigurasi elektron terakhir Ns, Np,
N-1D, maka unsur itu terletak pada periode N. Nah, secara sederhana, hubungan antara golongan dan konfigurasi elektron disajikan dalam tabel berikut. Nah, tabel ini bisa kalian lihat juga pada buku kimia kalian pada halaman 82. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Jika unsur X mempunyai jumlah elektron 15 terletak pada golongan dan periode berapakah unsur X? Nah, 15 elektron kan artinya nomor atom unsur X ini sama dengan 15. Maka kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. 15X sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai N tertinggi atau jumlah kulit atom tertingginya itu terletak pada kulit ketiga. Nah, selanjutnya jumlah elektron valensinya itu kita jumlahkan dari subkulit S dan P itu 2 tambah 3. Jadi jumlahnya sama dengan 5. Nah, unsur X tadi kan punya nilai N tertinggi sama dengan 3. Berarti terletak pada periode 3. Nah, karena konfigurasi elektron valensi dari unsur X ini hanya melibatkan subkulit S dan P, serta jumlah elektron valensinya 5, maka unsur X termasuk golongan 5A. Yang mana jika kita lihat pada tabel periodik unsur X yang mempunyai periode 3 dan golongan 5A ini berarti terletak pada unsur fosfor. Nah, di sini ini periodenya kan ketiga dan golongan 5A. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke tugas kalian. Nah, kalian pelajari buku paket kalian pada halaman 73 sampai 83 atau kalian bisa juga mencari di internet. Nah, yang pertama yaitu apa isi hukum triade yang dikemukakan oleh Dobryner. Nah, kalian tuliskan apa isi hukumnya ya. Yang kedua yaitu mengapa tabel periodik John Newlands dikenal dengan hukum oktav. Jelaskan kelemahan dari tabel periodik John Newlands ini. Yang ketiga yaitu menjelaskan kelebihan dari tabel periodik Mendeleev. Yang keempat yaitu mencari perbedaan prinsip antara tabel periodik Mendeleev dan tabel periodik modern. Yang B-nya, kalian menjelaskan pengertian periode dan golongan dalam tabel periodik modern. Ya, dan nomor soal yang kelima yaitu kalian menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu dari masing-masing unsur ini. Setelah itu kalian tentukan letaknya dalam tabel periodik unsur. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.